Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Apa kabar anak-anak hari ini? Baik Pak Guru. Baik Pak Ini Guru, kayaknya sudah sehat. pada ngantuk semua ya ini. Iya, udah tengah hari. Ya lapar juga. Iya. Lapar Bapak Guru. Sama, Pak Guru juga lapar. Ini sudah dekat waktu sholat ya. Belum Pak Guru. Kebetulan hari ini kita akan membicarakan tentang tata cara sholat. Sholat menurut pengertiannya adalah doa. Maka sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran sholat, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk membacakan doa terlebih dahulu. Pada saudara atau Ananda Zamansah, silakan untuk membacakan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan belajar, mari kita berdoa, duduk siap. Kita baca sama-sama teman-teman, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjut kepada pelajaran tentang sholat, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semua? Hadir Bapak Guru. Alhamdulillah. Ya, semoga sehat-sehat semua. Dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat meneruskan pelajaran kita dengan baik. Sholat, setiap kita sudah pernah mengalami sholat, melaksanakan sholat. Tidak ada satupun mungkin yang tidak pernah sholat di sini. Semua sudah pernah sholat di sini? Ada yang bolong-bolong. Sudah Bapak Guru. Bolong Pak Guru. Sholat, Pak. Ada yang bolong-bolong sholatnya. Bolong-bolong berarti sholat sewaktu-waktu, bukan 5 waktu. Tidak apa-apa, yang penting kita sambil belajar, sambil ya mencoba untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya, terutama perintah melaksanakan sholat. Karena sholat merupakan kewajiban kita. Ya. Kewajiban yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang mukmin, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang di sini yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Saya Bu Guru. Saya Pak Guru. Saya juhur belum Pak Guru. Nah, kenapa itu yang zuhur belum? Karena belum masuk waktunya Pak Guru. Yang susah Pak Ada orang ditanya melaksanakan sholat, bukan waktunya ini. Dasar Juasman nih.
Yang saya tanyakan, kenapa bisa malas? Zuhur tidak dikerjakan. Main-main dia. Pak dari subuh tidak sholat dia. Waduh, jangan begitu ya. Karena itu merupakan kewajiban kita. Yang namanya kewajiban, sudah tahu arti kewajiban? Dikerjakan Tahu, yang Pak kerjakan Guru. berdosa Pak Guru. Harus dikerjakan Pak Guru. Kalau tidak dikerjakan Coba dosa. Pak Ananda Muklis, apa itu wajib? Sholat sebagai suatu perintah yang wajib, sebagai diartikan pengertian daripada wajib. Wajib itu amalan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa Pak Guru. Nah, tepat itu, mendapatkan dosa. Kenapa saudara kita masih, teman-teman kita sebagian masih saja melalaikan perintah sholat? Oh iya, 308 ya. Padahal kita sudah tahu Tingkat 1 Pak di 307. kewajiban kita sebagai seorang Islam adalah Ini dibuat satu-satu. melaksanakan sholat. Dipisah-pisah. Ini kemarin kan jadi K1 di 301. Rianto nggak boleh ribut, Rianto. Arianto ribut Pak. Coba itu dikondisikan. Karena ada guru masih menjelaskan pelajaran. Kurangi menjadi 5 Bapak Guru. Sebelum kita melaksanakan sholat, mana nih? Mau lanjut? Gambar apa Bapak Guru? Ya, sebelum kita melaksanakan sholat, sudah tentu ada yang kita pelajari terlebih dahulu. Karena beribadah itu tanpa tahu ilmunya, itu akan sia-sia. Sholat kita tidak tahu ilmunya, orang nungging kita ikut nungging, orang qomat kamit kita ikut qomat kamit, tapi tidak tahu ilmunya, itu adalah perbuatan yang sia-sia, tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam usia kalian mungkin ada yang belum balik. Pak Guru. Ada apa? Ada yang belum balik di sini? Raja Mansa belum balik. Ya, yang akan kita pelajari adalah syarat-syarat yang wajib bagi seorang mukmin untuk melaksanakan sholat. Yang pertama, dia adalah orang Islam. Ya, wajib bagi orang Islam, siapa saja yang mengaku dirinya Islam, karena Islam itu sendiri berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpasrah diri, maka dia harus mewujudkan kepasrahannya itu dalam bentuk sholat. Yang kedua, balik. Apa itu balik? Ada yang bisa menjelaskan balik? Ulang Pak Guru. Sudah cukup umur untuk melaksanakan perintah Pak Guru. Ya, dia Coba cukup saya umurnya tunjuk sudah Pak dong, Guru. sekarang. Sudah bisa begitu-begitu Pak Guru. Ananda Muklis, coba apa itu balik? Sudah cukup umur untuk melaksanakan perintah Pak Guru. Ya, nilai 100. Belum tepat ya, masih kurang. Ada yang bisa menjawab dengan lengkap?
Saya Pak Guru bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Balik, Marianto. Balik ya. Balik itu udah habis masa anak-anaknya. Yang Ya, dia sudah mimpi basah dan seterusnya Bu Guru, Pak Guru. pernah mimpi basah Pak Guru. Mimpi basah lagi. Ya, balik itu sebagian jawaban kamu sudah benar dan jika digabungkan sudah benar. Ada yang mengatakan mimpi basah, ada yang mengatakan sudah cukup umur, ada yang mengatakan Udah haid Pak Guru. Bagi Belum mencapai kedewasaannya, Bapak. dekati kedewasaannya. Walaupun sebagian kita masih dianggap remaja. Itu hanya sebuah istilah ya, remaja. Tapi ada tanda-tanda balik yang perlu kita cermati. Tanda-tanda balik itu ada yang bagi laki-laki, ada yang bagi perempuan. Tanda-tanda balik bagi laki-laki sudah tadi disebutkan adalah sudah cukup umur, kemudian bermimpi basah. Apa yang basah? Air. Air Pak Guru. Ya itu rahasia laki ya. Rumahku bocor Pak Guru. Kenapa itu ketawa? Ya. Air bagi perempuan Pak Guru. Ya itu tadi malam temanku ngecas tempatku bocor lagi rumahku. Ya, begitu juga dengan perempuan. Sudah Air juga basah lagi. juga. Cuma basahnya lebih beda. Yang bisa disimpulkan sudah ada keluar tanda merah dan putih. Bendera merah putih. Apa itu? Merdeka. Haid Pak Guru. Ya, bendera merah ya bagi perempuan, bendera putih Pak Guru. bagi laki-laki. Yang ketiga adalah berakal sehat. Berakal sehat itu seperti apa orang yang berakal sehat? Ya gila. Tidak gila. Tidak stres. Ini normal, bisa membedakan baik buruk, bisa beramal dengan kesadarannya, ya tidak gila. Dan orang gila tidak dibebani kewajiban apapun. Yang keempat adalah mengetahui risalah dengan baik dan benar. Apa maksudnya itu? Ada yang bisa menjelaskan? Mengetahui risalah dengan baik dan benar. Mengetahui tata cara sholatnya Pak Guru. Dari rukun sholatnya. Urutannya. Belum tepat ya. Yang dimaksud di sini adalah mengetahui bahwa telah datang suatu perintah dari Allah dan dia sudah paham bahwa ada Islam, ada agama Islam. Jika sudah datang kepadanya berita tentang agama Islam lalu dia memeluk Islam, maka dia punya kewajiban untuk mengikuti syariat Islam tersebut. Kemudian dia mengikuti tata aturan yang ada dalam perintah dalam syariat Islam tersebut. Yang kelima, tidak dalam keadaan haid dan nifas.
Ini khusus bagi perempuan. Yang tadi yang saya katakan sebagai bendera yang merah bagi perempuan. Siapa tahu apa artinya itu nifas? Coba yang perempuan. Apa yang disebut dengan nifas? Darah kotor. Habis Darah yang melahirkan, Pak keluar Guru. setelah Melahirkan, Pak Guru. Ya, darah sehabis Melahirkan. melahirkan. Itu selama berapa hari? 40 hari kalau tidak salah Pak Guru. Ya, kalau kita baca keterangannya 40 hari. Karena usia kamu mungkin belum ada yang bersuami dan beristri dan belum mengalami itu. Yang perlu kita ketahui yang berikutnya adalah syarat sah sholat. Baru ini tidur terus nih Pak Guru. Orang jelaskan kok. Asik-asik apanya yang asik kamu? Syarat sah sholat itu adalah pertama suci dari hadas kecil dan besar. Apa itu hadas? Coba Ibu Malini. Apa yang disebut dengan hadas kecil dan hadas besar? Ayo, apa itu? Jangan Ananda ketawa terus kamu. Hadas kecil itu adalah apa ya? Orang Kencing. kencing, Pak. Kalau hadas besar itu seperti orang itu, Pak. Pak, habis melahirkan. Bukan Itu itunya. diperjelas biar Pak Gurunya jelas juga. Habis itu, Pak. Orang di WC itu, Pak. Oh, Buang air besar. bukan ya. Bukan Pak, bukan Pak Guru, salah tuh. Hadas kecil itu sesuatu yang bisa menjadi penghalang Pari-pai. untuk melaksanakan ibadah seperti kentut, kencing. Kalau hadas besar, ya tadi mimpi basah. Itu yang disebut dengan hadas besar. Keluarnya, Apa itu mimpi bahasa Pak Guru? keluarnya air sperma, Nggak boleh tanya, kamu belum dewasa. baik disengaja ataupun tidak disengaja. Itu yang disebut dengan berbahasa. Yang kedua adalah suci pakaian dan tempat sholat. Suci tidak bernajis. Yang ketiga adalah menutupi aurat. Batasan aurat kita itu sampai mana? Coba saya tunjuk Ibu Asnidar. Iya Pak Guru, kalau perempuan itu auratnya yang bukan aurat itu wajah dan telapak tangan Pak Guru. Ya, 100. 100 nilainya. Mantap. Ya, ini jawabannya sudah tepat. Apalagi dalam keadaan sholat. Harus tertutup auratnya. Kalau aurat laki-laki, bagaimana? Pak Ananda di Mukhlis? Saya Pak Guru, pusar sampai lutut Istirahat, Pak Guru. Bagaimana itu? Buat Boleh nggak itu. kita sholat pakai celana cingkrang sampai pusat? Boleh tidak? Nggak boleh Pak Guru. Ya boleh ya. Yang penting auratnya tertutup. Cuma tidak beradab, kurang beradab namanya. Apalagi kalau kita ini dianjurkan untuk berpakaian
yang baik dan indah ke masjid, apalagi ke masjid. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang indah kalau ke masjid. Jangan pakai sembarang, pakai baju kaos oblong. Pakaian yang indah tuh pakai izin boleh Pak Guru. Kayak apa? Pakai celana lepis jin Pak Guru ke sholat. Bagus. Pakai hem. Dan kopiah boleh kah? Asal dia menutup aurat, ya. Tapi itu laki-laki. Kalau perempuan, Ada itu celana lepisnya Pak Guru, celananya robek-robek dipakai. Bersih nah aja itu dicuci. Tapi pakai kopiah bolehkah Pak Guru ke masjid begitu? tidak boleh ya. Yang celananya digunting-gunting, dibolong-bolongin kayak anak preman itu. Kemarin Ripai itu Pak Guru, saya lihat begitu dia mau coba kasih tahu, jangan begitu kau. Mau jadi kau kan anak geng. Menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat ini dalam satu kondisi di mana kita bermukim. Atau dalam keadaan bermukim di suatu tempat, kita mengetahui arah kiblat. Tetapi jika tidak mengetahui, boleh kemana saja arahnya dengan yakin. Atau di atas kendaraan. Kemana arah kendaraan, kita ikuti. Itu ilmu, harus kita ketahui dan pelajari. Jadi kewajiban sholat itu tidak membuat keadaan kita dimanapun menjadi penghalang. Menjadi penghalang kita untuk melaksanakan sholat. Yang keenam adalah mengetahui waktu-waktu sholat. Mengetahui waktu-waktu sholat itu sebagai suatu kewajiban orang Islam adalah 5 waktu. Siapa yang bisa menyebutkan kewajiban kita sholat 5 waktu itu apa saja namanya? Nanti bagi-bagi, Kak. Ya, sebelum saya akhiri pelajaran ini, ada beberapa soal yang harusnya kalian kerjakan kelompok. Ada yang bawa buku semua ini untuk dicatat saja soalnya. Iya Pak Guru, Ya, Pak dicatat saja Guru. Pak Guru. Silakan bentuk kelompok belajar, kelompok diskusi. 3 kelompok saja, cukup 3 kelompok. Saya tunjuk langsung ya ketuanya. Ketuanya yang pertama adalah Baharudin. Silakan cari anak buahnya, cari teman-temannya. Kelompok yang kedua, Hasnidar. Asnidar enggak ada Pak Guru. Dia izin tadi. Atau Dewi. Ada Dewi? Ya, Pak Guru. Kelompok yang kedua ya. Ya, Kelompok yang ketiga, Windy Nurmansyah. Wandi Pak Guru. Andi, yang Pak Guru Andi itu. Nurwati. Ah, ini pantasan dia panggil sayang-sayang nih Windy. Pakai nama Wak. Kelompok yang keempat, Lailatul Aziza ada. Latifatul Aziza, Pak Guru. Latifatul Aziza. Ya, ada. Pertanyaannya, silakan ditulis atau didengar. Masing-masing siap dengan pulpennya. Sholat yang bagaimana yang dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar.
Jelas? Jelas Pak Guru. Jelas Pak Guru. Jelas. Saya ulangi ya. Sholat yang bagaimana yang dapat mencegah diri dari perbuatan yang keji dan mungkar. Yang kedua, apa sebenarnya makna sholat menurut kalian? Saya ulangi. Apa sebenarnya makna sholat menurut kalian? Silakan masing-masing kalian untuk berdiskusi. Semua kelompok dengan soal yang sama dan kemudian mempresentasikannya di depan teman-temannya. Sudah siap semua? Ya, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Kita kembali ke gambar. Ayo, Pak Wandi, kita jawaban sudah siap kah? Kita Sudah presentasi yuk. siap. Kelompok Windy sudah siap, Pak. Oh ya, aku ikut kelompok Windy aja leh. Pak Guru, bolehkah sambil presentasi Pak Guru? Sambil nunggu Pak Guru mencari materinya. Ayo Windy. Ya, Iya, iya, iya. silakan dari kelompok Windy Pak, Windy duluan. untuk Ya. menjawab terlebih dahulu. Terima kasih Pak Guru, teman-teman. Hasil diskusi kelompok kami, kelompok Windy, bahwa sholat yang bagaimana yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, yaitu sholat yang memenuhi syarat dan rukunnya, dikerjakan dengan khusyuk dan tumak ninah. Kemudian yang kedua, apa makna sholat menurut pandangan kelompok Windy? Sholat adalah setiap perkataan, perbuatan, ucapan yang diawali dari niat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Demikian Pak Guru. Ya, benar. Sudah. Di-upload. Kelompokku sudah leh. Alhamdulillah. Silakan Makasih. ditanggapi kelompok yang lain. Saya Pak Guru. Dewi ya. Baiklah kawan-kawan, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, sholat yang dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar adalah istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, apa makna sholat? Adalah sebagai sarana kita untuk meminta pengampunan, ya, meminta pembersihan atas dosa. Ya, kita bisa meminta ampun atas dosa kita melalui sholat itu sendiri dan banyak-banyak melakukan sholat dan istighfar. Lonceng Pak Guru. Karena waktu sudah berakhir, dari saya sebagai guru yang memberikan materi tentang sholat, semoga kita semua, saya berpesan kepada kalian semua untuk tetap melaksanakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, apalagi kalian sudah balik, ya sudah berakal dengan sempurna, maka adalah kewajiban bagi kita orang Islam yang tidak bisa kita hindari adalah satu-satunya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu kalian dan juga kepada diri saya pribadi. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Satu.